Berdoa sesuai keyakinan masing-masing, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terangkan hati dan pikirannya, disampaikan harapan dan impiannya, dimampukan menyelesaikan kuliah tepat waktu dan selalu diberikan kesehatan serta keluarga, rezeki yang berkah dan melimpah dan berkah selalu kebal dengan rezeki yang halal, amin ya rabbal alamin. Baik, langsung aja nih sesi kita sekarang ini tentang sebenarnya sudah kelihatan ya. Statistik bisnis untuk akuntansi yaitu data, skala distribusi frekuensi, dan penyajian data. Ini adalah untuk sesi 2-4. Konsep data. Data apa sih data? Data adalah fakta atau angka untuk dianalisis. Terbagi dua, ada data kuantitatif yang bersifat numerik dan kualitatif atau bersifat kategorikal. Nah, untuk data kuantitatif, ini contohnya adalah jumlah penjualan, laba bersih, jumlah karyawan. Sedangkan data kualitatif, ini misalnya, ini kalau terkait sama jurusan akuntansi ya, metode depresiasi, jenis akun, atau tipe audit. Lebih jauh, apa itu data? Secara definisi, data adalah fakta atau angka yang dikumpulkan untuk dianalisis dalam konteks bisnis dan akuntansi. Data bisa berupa angka, catatan transaksi, atau informasi non-angka. Jenis data dalam statistik bisnis yaitu data kuantitatif, tadi sudah dijelaskan sebelumnya, berbentuk angka, bisa dihitung dan dioperasikan secara matematis. Contohnya adalah jumlah penjualan, laba bersih, jumlah karyawan, nilai aset, dan sebagainya. Berikutnya adalah data kualitatif atau kategorikal. Berbentuk kategori atau label, jadi tidak bisa langsung dihitung dengan operasi matematika, yang pada akhirnya memang nanti akan dikuantifikasi. Contoh misalnya adalah jenis kelamin karyawan, metode depresiasi, apakah itu metodenya garis lurus atau saldo menurun, tipe akun, apakah aset, liabilitas, ekuitas, dan sebagainya. Berikutnya adalah skala pengukuran data. Nah, dalam skala pengukuran data, sesi sebelumnya sudah disinggung tentang apakah itu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Kita ulas kembali untuk nominal atau kategori, ini contohnya adalah metode depresiasi. Sedangkan untuk ordinal, ini adalah urutan atau peringkat. Contohnya adalah risiko kredit, rendah, sedang, tinggi, itu kan ada pemeringkatannya. Kemudian interval, yaitu jaraknya sama, tanpa nol mutlak. Contoh, tahun laporan dan indeks kinerja, seperti KPI. Kemudian rasio, jarak sama plus nolnya mutlak. Jadi, kapan itu dimulai tepat bisa diketahui. Contohnya penjualan, laba, jumlah karyawan. Yang berikutnya adalah skala pengukuran. Skala pengukuran penting karena menentukan jenis analisis statistik yang digunakan. Ada 4 skala pengukuran yang tadi diulas di atas ya, yaitu nominal, label, atau kategori. Ini hanya menunjukkan perbedaan kategori tanpa urutan dan operasi yang bisa dilakukan seperti menghitung jumlah atau modus. Nah, ini bagian dari nominal. Modus adalah yang paling banyak keluar ya. Kemudian contoh akuntansi dari sisi jenis akun, yaitu aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Sedangkan kalau untuk metode audit, misalnya adalah audit internal dan audit eksternal. Berikutnya adalah ordinal atau peringkat atau urutan. Data memiliki tingkatan urutan, tetapi jarak antar tingkat tidak pasti. Operasi seperti median, peringkat, kita ambil contoh untuk bidang akuntansi, peringkat risiko kredit. Tadi disinggung sudah rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian kepuasan investor. Apakah puas, cukup puas, atau tidak puas? Kemudian interval, data berupa angka. Jarak antar angka pasti sama, tapi tidak punya nol mutlak.
Operasinya adalah penjumlahan, pengurangan, dan rata-rata. Contoh dalam akuntansi adalah tahun laporan keuangan, misalnya 2020, 2021, 2022. Dan skor indeks kinerja manajerial, misalnya skala 1 sampai 10. Nah, dalam KPI ya, Key Performance Index. Kemudian berikutnya adalah rasio. Skala paling lengkap punya jarak yang sama dan ada nol mutlak. Bisa dilakukan semua operasional matematis seperti ditambah, dikurang, dikali, atau dibagi. Contohnya, penerapan dalam akuntansi adalah jumlah penjualan, misalnya 500 juta. Laba bersih, misalnya 100 juta. Jumlah karyawan 50 orang. Jadi bisa diakumulasi dengan berbagai metode operasi matematis. Nah, kalau kita ilustrasikan khusus untuk mahasiswa di akuntansi, misalnya kita punya data perusahaan X, jenis datanya terdiri dari metode depresiasi. Contohnya apa tadi? Garis lurus, saldo menurun. Nah, skalanya adalah nominal. Sedangkan peringkat risiko kredit rendah, sedang, tinggi, skalanya adalah ordinal. Tahun laporan keuangan seperti 2021, 2022, 2023 ini adalah masuk kategori interval. Dan jumlah penjualan misalnya 1,2 M ini adalah rasio. Kenapa penting? Pentingnya memahami data dan skala. Mahasiswa akuntansi perlu tahu skala data supaya bisa memilih analisis statistik yang tepat. Kalau datanya nominal atau ordinal, analisisnya terbatas, misalnya menggunakan chi-square, uji non-parametrik, dan kalau datanya interval atau resiko, bisa menggunakan analisis yang lebih kompleks, misalnya regresi, korelasi. Nah, dalam akuntansi dan audit, kesalahan mengidentifikasi skala data bisa membuat interpretasi laporan yang salah. Jadi, semua harus disesuaikan. Berikutnya adalah range atau jangkauan dalam statistik. Secara definisi, range adalah ukuran penyebaran paling sederhana, yaitu selisih antara data terbesar dengan data terkecil dalam suatu himpunan data. Range ini adalah X maksimum dikurang X minimum. Kalau kita ambil langkah manual, misalkan ada sebuah data, nah, acak, lalu kita urutkan dulu dari yang kecil ke besar. Kemudian setelah itu kita identifikasi nilai terkecilnya, yaitu X minimumnya berapa. Identifikasi nilai terbesar atau X maksimumnya berapa, kemudian hitung range-nya, yaitu X maksimum dikurang X minimum. Atau mungkin kita bisa sebut juga dia sebagai delta ya. Nah, berikutnya. Contoh ada data 4, 7, 6, 9, 10, 5, dan 8. Nah, nilai terkecil sebenarnya kita harus urutkan dulu dari data ini. Jadi, kalau kita akan urutkan data ini, berarti kita urutkan jadi berapa dulu ini? Dari yang terkecil itu adalah 4, kemudian 5, kemudian 6, 7, 8, 9, dan 10. Kita bisa lihat nilai terkecil atau minimumnya adalah 4. Nilai terbesar atau maksimumnya adalah 10. Nah, range-nya adalah 10 dikurang 4. Hasilnya adalah 6. Jadi jangkauannya adalah 6. Nah, kalau kita mau pakai fungsi di Excel, ya mudah-mudahan waktu kita cukup ya. Rencana kita nanti di sesi-sesi akhir, kita ada praktek atau trial statistik dengan minimal Microsoft Excel. Mudah-mudahan bisa tercapai kan. Nah, kalau menjalankan dengan fungsi Excel, kita tinggal masukkan rumusnya dengan dimulai sama dengan dahulu ya. Baru kita tuliskan, ini formulanya untuk apa? Mencari maksimum kah, minimum, atau range? Nah, kemudian rentang selnya kita select. Baru kita enter. Oke, kita lanjut. Mungkin nanti lebih jauh tentang Excel, kita akan
trial di sesi-sesi akhir ya. Berikutnya adalah kegunaan dalam distribusi frekuensi. Range dipakai untuk menentukan lebar kelas atau class width ketika membuat distribusi frekuensi. Panjang kelas itu adalah range dibagi K, dengan K ini adalah banyak kelas. Dan banyak kelas ini ditentukan misalnya menggunakan rumus Sturges. Sebentar, saya hapus dulu ya, coret-coretannya masih kelihatan. Hmm. Sebentar ya, laptop saya loading. Ya, tadi ada jeda ya, teknis, loading. Kita lanjutkan lagi. Tadi kita sampai di rumus Sturges ya. Nah, berikutnya adalah distribusi frekuensi. Menyajikan data dalam bentuk tabel jumlah kemunculan atau frekuensi ini adalah tujuannya untuk memudahkan analisis dan ini juga merupakan dasar dalam membuat grafik. Bentuknya sama ya, seperti ada yang kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif kan kategorikal, kalau kuantitatif berarti interval kelas. Nah, dalam distribusi frekuensi, yang pertama secara definisi dulu, adalah cara menyajikan data dalam bentuk tabel yang menunjukkan berapa kali atau frekuensinya suatu nilai muncul dalam kumpulan data. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca data yang besar, menyederhanakan analisis, dan menjadi dasar dalam pembuatan grafik. Bentuk dari distribusi frekuensi ini untuk yang data kualitatif biasanya disajikan dalam tabel kategori. Contohnya, jumlah perusahaan yang menggunakan metode depresiasi tertentu. Nah, kalau data kuantitatif biasanya dikelompokkan dalam interval kelas. Misalnya rentang nilai tertentu. Contoh, laba perusahaan dalam rentang 0 sampai 50 juta rupiah atau rentang antara 51 sampai 100 juta rupiah.
dan sebagainya. Nah, untuk rumus Sturgis, ini digunakan untuk menentukan banyaknya kelas, di mana rumusnya adalah K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Dan N ini adalah jumlah data. Konstanta 3,3 berasal dari 1 per log 10 ya, 2 yaitu sama dengan 3,3. Nah, untuk rumus Sturgis ini cocok jika N atau jumlah datanya itu lebih kecil sama dengan 200. Jadi kalau lebih dari 200, nggak bisa ya pakai rumus yang lain. Rumus ini disebut rumus Sturgis atau Sturgis Rule. Kenapa 3,3? Nah, dalam teori statistik, menurut Sturgis tahun 1926 memberikan aturan praktis untuk menentukan jumlah kelas agar distribusi frekuensi tidak terlalu sedikit atau kasar atau terlalu banyak. Akhirnya harus terlalu detail atau rinci. Nah, konstanta 3,3 ini berdasarkan hasil pembulatan dari log 10 pada 2 ya, yaitu 0,301. Jadi 1 per 0,301 adalah 3,3. Intinya, 3,3 ini adalah faktor pengali agar jumlah kelas berkembang proporsional dengan ukuran data. Kapan digunakan? Cocok tadi, jika datanya tidak terlalu besar. Misalnya, eh, sampai maksimum 200 ya, karena N-nya itu adalah lebih kecil sama dengan 200. Nah, kalau sangat besar, pakai rumus yang lain seperti Rice Rule. Jadi, langkah mencari jumlah kelas adalah yang pertama hitung dulu nih jumlah datanya, kemudian masukkan ke rumus Sturgis, lalu hasilnya dibulatkan ke bilangan bulat terdekatnya. Bisa bulat ke atas atau bulat ke bawah, tergantung hasil yang diperoleh. Berikutnya adalah penyajian data. Dalam penyajian data ini, nanti kita akan bersinggungan dengan yang namanya tabel distribusi frekuensi, diagram batang, histogram, poligon, diagram lingkaran atau pie chart. Nah, secara umum ya, walaupun sebenarnya penyajian data ini nanti akan terbagi dua secara kategori. Sekarang kita lihat dulu nih definisinya. Penyajian data itu dalam statistik adalah proses menyusun, menata, dan menampilkan data dalam bentuk tertentu, yaitu tabel, grafik, diagram, maupun narasi, agar lebih mudah dipahami, dianalisis, dan diinterpretasikan. Menurut para ahli, yang pertama adalah menurut Sujana, penyajian data adalah cara untuk menyusun data sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas, memudahkan pembaca memahami dan menginterpretasikan data tersebut. Sedangkan menurut Sugiono, penyajian data merupakan proses menyusun informasi dalam bentuk tabel, grafik, atau bagan sehingga memudahkan dalam menarik kesimpulan. Sedangkan menurut Santoso, penyajian data adalah langkah setelah pengolahan data, di mana data yang masih bersifat angka-angka atau data mentah diubah ke dalam bentuk visualisasi seperti tabel, diagram, atau grafik agar lebih komunikatif. Kalau kalian tahu tentang Revoyu, saya sarankan kalian ikut pelatihan Revoyu ya. Di sana nanti kita belajar tentang penyajian data yang menarik dan atraktif. Nah, kemudian menurut BPS, penyajian data adalah proses menampilkan data hasil pengumuman dan pengolahan dalam bentuk tabel, grafik, atau media visual lainnya, sehingga data menjadi informasi yang mudah dipahami. Sehingga kita dapat ambil kesimpulan, penyajian data dalam statistik bukan sekedar menampilkan angka, tapi juga mengomunikasikan data agar bisa dipakai untuk pengambilan keputusan atau dalam penelitian. Ada beberapa cara untuk menyajikan distribusi frekuensi. Nah, yang pertama nih kita masuk yaitu dalam penyajian data ini yang pertama adalah tabel, kemudian diagram bar, histogram, poligon, diagram lingkaran, OGIF. Nah, OGIF ini ada OGIF positif dan OGIF negatif. Dalam penyajian data sebenarnya terbagi dua, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Atau sering disebut juga frekuensi tunggal. Untuk data tunggal ya, karena melibatkan frekuensi dari masing-masing. Nah, nanti akan kita ulas ke dalam bentuk
Apa aja sih data tunggal itu? Tabel, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan diagram batang daun. Sedangkan yang data berkelompok dapat disusun dalam interval tertentu, disebut data berkelompok, terbagi menjadi tabel data frekuensi atau TDF, histogram, poligon, dan OGIF. Nah, yang pertama dalam tabel. Dalam penyajian tabel berikut, dari data ini ya, kita buatkan tabel 2 kolom. Yang pertama adalah nilainya, yang kedua adalah frekuensinya. Jadi, kita lihat di sini. Nilainya berapa aja ya yang ada di sini? Ya. Nah, kalau kita lihat nilai yang ada di sini, berapa saja nilai yang ada? Ada 9, ya kan? Terus 12, kemudian ada 17, kemudian ada 23. Frekuensi ini menyatakan banyaknya kemunculan data. Data 9 muncul sebanyak 2 kali. Nilai atau data 12 sebanyak 3 kali. 17 ada 1, sedangkan 23 itu ada 6. Jadi inilah tabelnya. Oke, mudah-mudahan bisa diikuti ya. Sampai di sini. Ya, tadi kita sudah isi bareng-bareng ya. Berarti kita next aja. Saya hapus dulu supaya sesi berikutnya nggak banyak coretan. Berikutnya, tadi tabel sudah. Berikutnya adalah diagram batang. Cara penyajian data dengan menggambarkannya dalam bentuk batang atau kotak pada interval tertentu di bidang kartesius. Nah, pertama, tadi kita melihat tabel asal ya. Hasil data mentah yang sudah dimasukkan ke dalam tabel ada nilai 9, 12, 17, 23 dengan frekuensi 2, 3, 1, dan 6. Nah, kita buat dalam sumbu X pada diagram kartesius itu sebagai nilai dan sumbu Y-nya ini adalah sebagai frekuensi. Kita masukkan tadi 9, 12, 17, dan 23 dengan frekuensi kita urutkan apa namanya? Jadi skalanya sudah sesuai ya, tepat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, frekuensinya ada 6. Nah, kemudian kita lihat untuk nilai 9, frekuensinya muncul di sebanyak 2 kali. Nah, maka kita taruh diagram batang di sini. Batang atau kotak sampai di rentang frekuensi 2. Sedangkan 12 itu di rentang 3. 17 ada 1 dan 23 itu ada 6. Nah, ini jadi lebih mudah untuk dilihat kan? Data yang terkecil yang mana? Yang 17. Yang terbesar adalah yang 23. Muncul sebanyak 6 kali. Itu ya. Mudah kan? Jadi, semakin tinggi batangnya menunjukkan semakin banyak frekuensi yang dimaksud. Ini lebih mudah daripada membaca tabel, tapi sebenarnya akan agak sulit mengetahui frekuensi sebenarnya. Karena kadang-kadang ketika gambar seperti ini, kita akan lihat ini apakah ini sudah tepat di 6 atau mendekati 6. Nah, begitu ya. Nah, dimaksud dengan agak sulit mengetahui frekuensi sebenarnya. Tapi karena dari tabel, maka kita bisa melihat dengan tepat. Berikutnya adalah diagram garis. Adalah penyajian data dalam bentuk garis pada bidang kartesius. Bisa digunakan untuk menggambarkan keadaan yang berkesinambungan. Pasangan nilai frekuensi pada data dianggap sebagai koordinat, yaitu X, Y. Ya, tadi kan kita sudah punya tabel nilai frekuensi ini ya. Ini kita asumsikan nilai sebagai X, dan frekuensinya tadi ada di sumbu Y. Pada bidang kartesius ya.
Sehingga kita akan memperoleh titik-titik koordinat yang membentuk garis, yaitu X, Y berarti 9,2, 12,3, 17,1, 23,6. Tadi ya 9,2 di sini kan. Kemudian 12,3, 17,1 ada 1, 23,6. Kemudian dari titik-titik ini kita hubungkan semuanya membentuk garis. Nah, ini adalah diagram garis. Oke, kita lanjut. Biasanya diagram garis ini disajikan untuk melihat tren atau kecenderungan dari perubahan data. Berikutnya adalah diagram lingkaran. Untuk membentuknya, kita tentukan terlebih dahulu besar sudut lingkaran untuk keseluruhan data. Kita lihat, data tadi, data mentahnya adalah ini, dengan nilai frekuensinya adalah 9, 12, 17, dan 23, dengan banyak atau munculnya data tersebut sebanyak 2 kali, 3, 1, dan 6. Nah, kalau kita akumulasi jumlah data atau N ini adalah 12, jadi ada 12 data. Atau dihitung di sini juga N-nya total 12 ya. Nah, maka kita gunakan rumus sudut A adalah banyak A dibagi banyak seluruh data dikali 360 derajat. Contoh, untuk yang pertama, sudut nilai 9 itu adalah banyaknya adalah 2 dibagi 12, yaitu N, jumlah data, dikali 360 derajat adalah 60 derajat. Sudut nilai yang kedua, 12, itu adalah sebanyak 3, frekuensinya dibagi jumlah total data dikali 360 derajat adalah 90 derajat. Nah, maka didapat seperti ini. Akan tetapi biasanya pada diagram lingkaran atau pie chart ini menggunakan warna-warna sehingga mudah untuk dibaca dan dipahami. Secara visual, warna yang kita akan mudah menentukan mana yang paling banyak dengan membandingkan potongan luas lingkaran. Jadi dari warnanya saya sudah kelihatan ya, lebih mudah dikenali. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah diagram batang daun, diisi angka puluhan dengan membuat dua tabel. Nah, sebelumnya kan kita sudah punya tabel data awal seperti ini ya. Kemudian kita buat dua kolom tabel, yaitu batang dan daun. Nah, batang ini diisi dengan puluhan. Karena tadi seperti ada data yang 9, berarti kan ini kan 0 puluhan, ya kan? Karena ini masih satuan 9 itu. Maka diisi dengan batangnya adalah 0. Kemudian 12, 17 itu adalah puluhan 1 atau 10. Kemudian 23 itu adalah puluhannya 2. Nah, kemudian daun adalah lihat berapa banyak satuannya yang ada di sini, datanya adalah 9 dan 9. Jadi dituliskan kembali. Kemudian untuk yang batangnya 1 atau puluhannya 1, lihat untuk 12, berarti kita tuliskan satuannya, yaitu 2, 2, 2, dan 7. Sedangkan untuk yang 23, sama seperti yang satu tadi, kita tuliskan 3, 3 sebanyak 3 kali. Nah, berikutnya adalah data berkelompok. Nah, untuk data berkelompok, kita punya yang pertama adalah tabel data frekuensi atau TDF. Misalnya ada data berikut, nah, maka langkah pertama adalah kita buat dahulu. Untuk nilai diisi dengan interval yang memuat nilai terkecil, yaitu 1. Kemudian panjang interval ini harus sama ya. Jadi 1 sampai 5, 6 sampai 10, 11 sampai 15, 15 sampai 20. Kemudian berapa? 21 sampai 25 dan seterusnya. Sampai nilai yang terbesar yaitu 30. Nah, kemudian dari informasi setelah tabelnya terisi, tabel data frekuensi terisi, kita akan memperoleh informasi tentang batas bawah. Berapakah batas bawahnya? Batas atas, tepi bawah, yaitu batas bawah dikurang dengan 0,5, batas atas
Untuk tepi atas ya, bukan batas atas. Tepi atas adalah TA, yaitu batas atas ditambah 0,5. Nah, ini vakumnya ya, untuk mencari tepi kelas nanti vakumnya di tepi bawah dan tepi atas. Kemudian panjang kelas, ini adalah TA dikurang TB. Cara lainnya bisa menggunakan panjang kelas, cari panjang kelas ya, yaitu selisih dari batas kelas yang berdekatan atau juga merupakan selisih dari batas kelas yang berdekatan. Nah, untuk sesi yang berkelompok mungkin nanti kita akan bahas bersama secara offline. Nah, sekarang kita pengenalannya saja dulu ya. Oke, kita lanjut dulu. Berikutnya adalah histogram, adalah diagram yang menyajikan tabel distribusi frekuensi dengan bentuk batang yang saling berimpit. Sumbu datar menyatakan tepi kelas, sedangkan sumbu tegak adalah frekuensi. Nah, contoh seperti yang tadi. Untuk membuat histogram, bisa memanfaatkan tabel TDF yang sebelumnya dengan menambahkan kolom tepi kelas untuk masing-masing kelas. Nah, tadi kan kita sudah punya ya nilai dan frekuensi, kemudian kita buat kolom baru tepi kelas. Nah, tepi kelas ini tadi lihat, ini adalah pakemnya untuk tepi kelas, tepi bawah adalah batas bawah. Nah, batas bawahnya adalah 1 kan? 1 dikurang 0,5 itu adalah 0,5. Kemudian tepi atasnya, batas atas ditambah 0,5. Nah, batas atasnya itu adalah 5. Nah, 5 ditambah 0,5 adalah 5,5. Begitu seterusnya. Kemudian, kalau sudah diisi tabelnya, nanti akan nampak kita buatkan dalam grafik untuk tepi kelas dan frekuensinya akan nampak seperti ini. 0,5, 5,5, 10,5, 15,5, 20,5, 25,5, dan 30,5. Jadi, semua tepi kelas ini adalah garis batang yang saling menghimpit. Inilah yang disebut dengan histogram. Nah, berikutnya adalah poligon, yaitu diagram garis yang menghubungkan titik tengah dari suatu histogram. Untuk membuatnya, kita bisa memanfaatkan histogram dengan membuat titik tengah pada tiap histogram. Nah, dari titik tengah ini, kemudian dihubungkan menjadi garis. Maka, seperti ini ya, titik tengah dari histogram. Jadi, setiap garis-garis ini, saya ambil titik tengah di sini. Nah, kemudian titik tengah ini kita hubungkan. Nah, itulah poligon. Oke. Baik. Berikutnya, OGIF. Saya hapus dulu ya. OGIF ini sering disebut juga frekuensi kumulatif, diartikan sebagai jumlah frekuensi. Ada dua macam frekuensi kumulatif. Yang pertama adalah frekuensi kumulatif kurang dari. Dihitung dari banyaknya data yang kurang dari tepi atas setiap kelas interval. Dari tabel sebelumnya diperoleh banyaknya data yang kurang dari 5,5 adalah, nah tadi kita sudah punya ya, tabel dari histogram itu nilai frekuensi dan tepi kelas. Nah, kemudian kita tambahkan kolom baru, frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, untuk yang kurang dari, kita lihat, tepi kelas. Tepi kelasnya, kita lihat lagi di sini, dihitung dari banyaknya data yang kurang dari tepi kelas atas. Tepi kelas atas setiap kelas interval. Jadi setiap kelas interval ini kita lihat lagi tepi kelas atasnya. Yaitu, ini kan tepi bawah ya 0,5, tepi kelas atasnya adalah 5,5. Nah, kalau lihat dari frekuensi kumulatif kurang dari, yang 5,5 ini adalah 3, ya kan? Yang kurang dari 5,5.
adalah 3, maka kita tuliskan 3. Kemudian berikutnya adalah tepi atas dari setiap interval 10,5, maka frekuensi kumulatif kurang darinya adalah yang kurang dari 10,5. Siapa aja? 5 dan 3 kan? Berarti adalah kita akumulasi. Karena kumulatif diakumulasi ya adalah 8, 5 ditambah 3. Nah, berikutnya sama ya. Berapa kira-kira di sini? Di sini batas atasnya adalah 10,5 sampai 15,5 ya kan? Nah, sekarang kita lihat. Frekuensi kumulatif kurang dari 15,5, ada siapa di sini? Yang kurang dari 15, ada 8. Kurang dari 15,5 ya, ada 8. Kemudian ditambah 5, ya enggak? Nah, kalau ditambah 3 lagi jadi lebih ya. Jadi kita hanya sampai di 8 dan 5. Berarti 8 ditambah 5 adalah 13. Begitu seterusnya. Kemudian kita gambarkan dalam grafik tadi. Tepi kelasnya untuk tepi kelas atas itu 0,5, 5,5, 10,5, 15,5, 20,5. Kelas bawahnya dimasukin dulu ya, karena ini sebagai dasar, acuan dasar. 20,5 dan seterusnya. Maka didapat nilainya adalah frekuensi kumulatifnya adalah 3, 8, 16, 23, 28, 30. Nah, lalu kita hubungkan garis-garis ini. Seperti tadi pada saat kita membuat diagram garis. Ketika lambang garisnya itu ke atas, berarti ini adalah bentuk grafiknya ke atas, ini adalah ogib positif. Mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami ya. Berikutnya, saya hapus dulu. Berikutnya adalah frekuensi kumulatif lebih dari. Dihitung dari banyaknya data yang lebih dari tepi bawah setiap kelas interval. Jadi untuk bagian ini kita lihatnya adalah tepi bawah. Tadi kita sudah punya tepi kelas ini kan? Nah, kemudian kita tambahkan kolom frekuensi kumulatif lebih dari. Kalau sebelumnya kan kurang dari ya, sekarang adalah lebih dari. Nah, kita mulai menghitung dari bawah. Karena yang diminta adalah tepi bawah. Nah, dari bawah ini tepi bawahnya itu adalah 25,5. Nah, lebih dari 25,5 ada berapa? Ada 2. Berikutnya, untuk yang tepi bawahnya adalah 20,5. Nah, 20,5 berarti ada berapa? Ada 5 dan ada 2 diakumulasi. Berarti hasilnya adalah 7. Begitu seterusnya. Selanjutnya, kita gambarkan diagram garisnya. Yaitu tadi 0,5 dari 0,5 ya. 5,5 kita tetap ketika buat diagram garisnya dari bawah. Dari tepi kelas yang bawah 0,5, 5,5. Pada saat 0,5 frekuensi kumulatif lebih darinya adalah 30, kemudian 27, 22, 14, 7, dan 2. Lalu hubungkan semua garis tersebut. Ketika gambar grafiknya itu ke bawah, ini adalah ogif negatif. Mudah-mudahan bisa dipahami. Berikutnya, adalah contoh soal ya. Nah, nanti contoh soal ini silakan dipelajari.
Dan akan ada contoh soal lainnya, bukan contoh soal lainnya, maksudnya akan ada latihan soal lainnya akan diberikan secara terpisah dari slide ini. Baik, kalau begitu kita cukupkan sampai di sini. Nah, contoh soal ini nanti bisa dipelajari ya. Untuk kasus akuntan publik melakukan survei terhadap 20 perusahaan klien mengenai jumlah karyawan bagian akuntansi. Hasilnya jumlah karyawan per perusahaan itu adalah, nah, nanti bisa dilihat data tersebut ya. Seperti penjelasan di awal, langkah pertama sebelum kita menentukan maksimum, minimum, dan range-nya, itu kita urutkan dulu dari yang terkecil sehingga datanya terlihat rapi. Dan jika ada data yang ganda, misalnya di sini ada angka data berapa? 8 ya. 8 itu ada 2 kali. Nah, jadi kelihatan. Jadi sudah rapi, tidak acak seperti ini. Kemudian membuat tabel distribusi frekuensinya dan menyajikannya dalam grafik, histogram, dan pie chart. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan mengerjakan latihan yang tadi. Sebelumnya, eh, saya ingin sampaikan bahwa dari latihan soal yang tadi, di pertengahan tadi itu ada pembahasan-pembahasan yang memang sengaja dipotong belum selesai supaya kalian bisa selesaikan secara mandiri. Kemudian baru lakukan latihan soal yang tadi diberikan dan dilanjutkan dengan soal-soal berikutnya yang akan diberikan. Selamat belajar, selamat latihan, sampai ketemu di kelas offline kita. Sehat selalu. Karena tadi kita awali dengan doa, maka kita akhiri juga dengan doa sesuai keyakinan masing-masing. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah dan tidak sudah dan Selamat pagi, selamat belajar, sehat selalu, hati-hati nanti pulangnya ya semua. Sampai ketemu insya Allah minggu depan kita pembahasan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.